Oke, puji nama Tuhan. Well, selamat datang di bulan yang baru. Kita sekarang ada di bulan Februari. Untuk itu saya ucapkan Kong Si Facai. Ya. Saya percaya tahun ini tahun kelimpahan, tahun diberkati, keberuntungan berlimpah bagi hidup saudara. Katakan amin. Dan ini merupakan syukur yang luar biasa atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan atas setiap kita, di mana kita diizinkan memasuki tahun yang baru. Nah, bicara mengenai tahun baru Imlek itu bukan sekedar momen untuk merayakan yang namanya keberuntungan dan kebahagiaan, tetapi ini menjadi pengingat bagi kita untuk merenungkan bahwa perjalanan hidup kita itu tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan justru di dalam perayaan yang kita rayakan itu menata hati kita agar kita semakin berakar di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya di bulan Februari ini kita punya tema baru, saudara. Dan tema kita di bulan Februari itu berbicara mengenai berakar ke dalam. Nah, ini dia. Saya kasih gambar ilustrasi tentang sebuah pohon di mana dia bisa hidup, berdiri dengan baik, menghasilkan buah itu karena dia punya akar yang ke dalam, sesuai dengan Kolose 2 ayat yang ke-7. Nah, saudara, tema ini dipilih karena tahun 2025 gereja punya target agar setiap anak-anak Tuhan yang ada di Zion Church of Christ itu membangun pengenalan akan Tuhan secara komprehensif, secara benar. Jangan sampai kita Kristen tapi kita enggak kenal Tuhan secara benar. Karena mengenal Tuhan itu tidak hanya itu bersifat dangkal, tetapi harus memiliki yang namanya dasar yang kuat seperti gambaran ini, yaitu dasar yang kuat, yaitu seperti akar yang terus menancap ke dalam tanah. Nah, baru 1 bulan ini kita melalui tahun 2025. Tetapi saudara, baru aja lepas Januari, ya kan? Tapi 1 bulan itu sudah banyak kejadian-kejadian yang menggentarkan, betul ya? Mulai dari bencana alam di Amerika, belum lagi kecelakaan pesawat terbang, masuk bulan Februari ini sebelum kita masuk tanggal 1 kemarin, ada lagi pesawat, bagaimana mungkin Amerika negara yang canggih, masa pesawat take off bisa tabrakan sama helikopter gitu saudara, ya kan? Masih canggihan Soekarno-Hatta ya saudara ya. Jadi saudara bisa melihat betapa banyaknya kejadian-kejadian yang membuat goncang. Ini adalah semua hal yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya akan memberikan dampak, pengaruh di dalam perjalanan kehidupan kita. Baik dampak secara aspek rohani maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, perubahan-perubahan yang ada. Mulai dari perubahan sosial, tekanan dunia digital tentunya, ya kan? Kita mau nggak mau harus bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia digital. Hingga tantangan-tantangan iman yang begitu kompleks. Nah, kalau kita tidak memiliki akar yang dalam dan kuat di dalam Kristus, saya takut banyak orang yang imannya menjadi goncang. Makanya Kolose 2 pada ayat yang ke-7, Paulus berkata, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kalau saya kasih ilustrasi itu dengan sebuah pohon yang ada di padang gurun, yaitu pohon korma. Pohon korma ini sebuah gambaran tentang berakar ke dalam. Pohon korma ini ajaib, dia hidup di padang gurun yang gersang, yang curah hujannya sangat jarang, yang panasnya bisa mencapai lebih dari 50 derajat, suhu yang ekstrim, lingkungan yang ekstrim, tapi pohon ini bisa menghasilkan buah dan pohon ini tetap hijau daunnya. Nah, ternyata saudara, rahasianya adalah karena pohon korma itu memiliki akar yang terus menembus ke dalam tanah mencari sumber mineral untuk membuat dia dapat bertahan di tengah gersangnya panas padang gurun. Cara menanamnya saudara, itu petani akan membongkar padang pasir, menemukan tanahnya, lantas menaruh bibitnya di situ, kemudian menaruh batu besar di atasnya. Ini unik ya, menanam benih tapi ditaruh batu besar di atasnya. Dan tujuannya ketika benihnya pecah, tunasnya hendak keluar, di atasnya ada batu besar yang tidak mungkin membuat dia keluar, dan itu memaksa pohon korma ini untuk menumbuhkan akarnya ke bawah, terus sampai menemukan mineral sumber hidupnya dia, dan itu yang membuat ketika dia
akarnya menjadi besar, akarnya menjadi kuat, barulah dia mulai menumbuhkan tunasnya ke atas dan berhasil mengguling batu yang ada di atasnya. Luar biasa. Itu sebabnya pohon korma dia tetap bertahan dan mengalami perkembangan. Ini memberikan gambaran bahwa setiap jemaat Zion Church harus berakar dan dibangun di dalam Yesus. Amin. Dan semakin dibuat teguh dalam iman, sehingga setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, Anda akan terus membuka hati Anda untuk firman Tuhan. Sehingga ketika datang ke gereja, ingat baik, kita datang sama Tuhan bukan hanya mencari berkat secara duniawi, tapi kita datang sama Tuhan semakin bertumbuh. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, karena kita tahu sumber segala berkat sejati cuma datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Cuma Tuhan Yesuslah sumber berkat kita. Bukan karena saudara kenal pejabat, bukan karena Anda kenal orang kaya tertentu, bukan karena ini itu, tapi semuanya karena Tuhanlah sumber berkat kita. Itu sebabnya kita diajak hari ini, di bulan Februari ini, untuk memperdalam akar kita, untuk semakin mendalami Tuhan, untuk terus berakar ke dalam. Makanya tema kita di bulan ini adalah berakar ke dalam. Nah, terkait dengan itu, agar kita dapat berdiri teguh di tengah-tengah segala tantangan dan perubahan, judul hari ini yang saya bawakan adalah Stand Firm in Christ. Sama-sama katakan stand firm. Tetap berdiri teguh. Semuanya berubah, saudara. Semuanya akan digoncang. Semuanya akan mengalami gangguan dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak Tuhan stand firm in Christ. Nah, hari ini saudara, kita ini sekarang, kalau saudara lihat perkembangannya ada, kita ini hidup di zaman yang disebut dengan modernisasi. Modernisasi ditandai dengan apa? Kemajuan teknologi. Siapa di sini yang nggak tahu teknologi? Nggak ada ya? Semua dari anak kecil sampai oma opa, semuanya tahu teknologi. Betul? Semua bisa belanja hanya dengan satu tangan saja, satu jari saja. Oke? Yang nggak kelihatan cukup dengan jari ajaib ini langsung jadi kelihatan. Oke? Berarti ini merupakan kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi maka terjadi perubahan, saudara. Perubahan sosial, ya kan? Ada terjadi pergeseran dari nilai-nilai budaya yang lama kita ikuti, mulai ada pergeseran, gitu ya. Artinya terjadi perubahan besar-besaran dalam kehidupan kita dalam segala aspek. Bahkan budaya juga itu mengalami perubahan. Nah, modernisasi ini membawa yang namanya transformasi. Apa transformasi? Perubahan. Dalam apa? Dalam cara orang sekarang, kerangka berpikirnya sekarang orang berubah, berbeda dengan dulu. Apalagi cara manusia bekerja sekarang berubah. Kalau dulu kerja 9 to 5, harus di office. Sekarang coba lihat baik-baik. Kalau orang kerja di kantor harus masuk pagi enggak? Enggak harus sekarang masuk pagi. Yang penting target selesai. Terus harus sampai jam 5? Enggak juga. Apakah harus di kantor kerjanya? Tidak, sekarang work from anywhere. Bisa kerja dari mana saja dengan terhubung ke media, ke internet dan lain sebagainya. Bahkan cara kita berkomunikasi pun sekarang sudah berbeda, berubah. Modernisasi telah membawa transformasi, telah membawa perubahan besar-besaran. Nah, saya mau ajak lihat saudara perubahan apa saja yang dipengaruhi. Yang pertama ini dia, yaitu perubahan tentang yang namanya individualisme terjadi meningkat. Sekarang saudara, yang namanya individual lebih banyak terjadi. Indonesia dikenal dengan negara yang sifatnya gotong royong, semangat kebersamaan. Tapi saudara bisa melihat, sekarang sikap individualistis sudah mulai marak di mana-mana. Waktu saya tinggal di Tanjung Priok, saya dengan tetangga saya selalu bisa ngobrol. Iya, pasti kenal lah kanan, kiri, depan, belakang gitu. Namanya jalanan nggak pernah sepi, saudara, rame terus. Tanjung Priok begitu kerjaannya kita. Tapi pada waktu saya pindah di Kelapa Gading, teman saya yang tinggal di Kelapa Gading nanya, "Kak, udah ngerasain belum suasana Kelapa Gading?" "Apa tuh?" "Alone. Nggak kenal tetangga kiri, nggak kenal tetangga kanan. Hiduplah sesuai dengan nikmati hidup sendiri-sendiri." Dan ternyata benar juga ya saudara ya. Orang lebih cenderung apa? Sekarang individual. Malas untuk berkomunitas. Lebih memilih apa? Mager. Lebih enak di rumah dan lain sebagainya. Saya mau tanya sama saudara. Saudara berinteraksi nggak dengan tetangga? Ya,
Mungkin yang senior ya. Coba yang anak mudanya. Apakah berinteraksi? Atau ikut kegiatan RT? Tahu RT siapa? Nggak tahu. Bendaharanya siapa? Juga nggak tahu. Yang taunya gue ditagih aja tiap bulan sama satpam. Gitu doang taunya. Nah saudara lihat deh, individualisme meningkat. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi? Struktur dalam keluarga. Sehingga mengubah struktur keluarga tradisional. Wanita-wanita sekarang lebih banyak bekerja di luar rumah. Sekarang wanita banyak yang wanita karir. Sehingga itu mengakibatkan terjadinya peran orang tua yang kurang berinteraksi dengan anak-anak mereka. Yang kadang-kala ini menyebabkan konflik antar generasi. Itu yang terjadi. Perubahan dalam struktur keluarga. Yang ketiga adalah apa? Budaya yang namanya konsumerisme. Coba deh, keranjang Shopee Anda masih banyak nggak di situ? Coba deh, keranjang Tokopedia Anda. Sekarang saudara dengar baik, kalau kita mau belanja, kita akan gampang dipengaruhi pada waktu masuk mall. Mall itu didesain dari saudara masuk pintu pertama sampai ke sudut manapun, mall didesain agar saudara masuk ke situ, saudara happy dan saudara dipancing bahwa mari masuk ke tempat kami, belanja ke tempat kami. Kalau kamu belanja ke tempat kami, kamu pasti happy. Jadi semua orang yang masuk mall itu dipengaruhi matanya untuk belanja. Dan semua penampakan di mall itu indah. Makanya salah satu mall ini yang saya lihat ya, Mall Kelapa Gading, mereka setiap 3 tahun sekali penampakan mereka selalu berubah. Anda masuk Mall Kelapa Gading itu mall tua, tapi tidak pernah tua. Kenapa? Karena dalamnya selalu fresh. Karena mereka merelokasi toko-tokonya, dirubah penampakannya di sini diganti lagi, pindah-pindah lagi. Lalu atas penampakan outlet-outletnya juga berubah lagi. Jadi selalu ada yang baru lagi, selalu ada yang baru lagi. Sehingga orang yang mau masuk ke Mall Kelapa Gading, wow, itu benar-benar mereka selalu penuh. Puji Tuhan kalau di malam Sincia saudara nggak masuk mall. Kalau sampai saudara makan malam di mall, saudara nggak bisa pulang kan? Kekunci banjir. Siapa yang kekunci banjir tadi malam? Yang malam Sincia saudara nggak bisa pulang. Itu dia. Tapi saya mau katakan buat saudara, kita dipengaruhi untuk belanja. Konsumerisme tinggi. Kalau masuk mall, kalau di rumah ya nggak dipengaruhi. Masalahnya sekarang kita digoda lagi oleh iklan. Di mana? Di gadget kita, betul nggak? Belum lagi kita nonton TV, bagaimana gaya hidup orang yang belanja ini, bisa punya itu mempengaruhi kita juga kan, betul nggak? Apalagi jemaat Tuhan, ketika lihat pendetanya keren gitu. Kalau saya datang ke gereja, mobil saya gonta-ganti, Anda pasti akan berusaha ikut-ikutan seperti saya. Makanya jadi pendeta tuh tantangannya berat. Punya mobil, makanya saya selalu bilang sama istri saya, kita harus ingat, kita pendeta, kita bukan pengusaha. Karena pendeta zaman sekarang mobilnya galak-galak saudara. Luar biasa itu. Bisa gigit mobilnya, betul. Iya kan? Makanya kalau sampai mobilnya, wow, mentereng seperti itu, dan parkirnya persis di depan, ya kan jemaat bisa lihat, waduh, saya pernah khotbah 1 kali, dijemput pakai mobil Rolls Royce. Itu mobil saudara, door trimnya tebelnya segini, door trim pintunya gitu. Jadi berat banget itu mobil. Kalau kita buka pintu biasa gitu kan, ya. Kalau buka pintu mobil itu enggak, dari depan ke belakang gitu saudara. Itu mobil Phantom itu harganya di atas 5M itu saudara. Bahkan yang saya naikin katanya 11M. Gila. Saya dijemput pakai mobil itu. Itu ketika saya masuk gereja dan parkir itu jemaat heboh itu. Pendeta Romi kaya raya. Sembah pendeta Romi agar saya kaya juga gitu saudara. Semua orang ngelihat begitu terperangahnya gitu saudara. Sampai jemaat pulang gereja karena teman saya nunggu di mobil, saya masih di atas masih doain orang, dia lihat jemaat turun ke parkiran, dia cari mana tadi mobil yang naikin pendeta Romi. Ngapain? Dideketin, dipegang dalam nama Yesus. Saya juga punya. Bayangin saudara. Orang-orang terpengaruh pengen punya mobil. Saudara, 11M pajaknya berapa? Tiap tahu. Orang pikir, banyak orang sekarang berbelanja, beli bukan karena butuh, tapi karena tren. Gua keren. Gua beli ini biar gua keren gitu saudara. Bukan karena kebutuhan. Modernisasi membuat budaya konsumerisme. Yang keempat, luntur yang namanya adat dan tradisi lokal.
Coba lihat baik-baik, modernisasi menyebabkan apa? Saudara dari suku bangsa apa? Masih ingat gak tarian tradisional suku Anda? Tahu gak lagu daerah saudara? Gak ada yang tahu. Pernah ikut? Ikut-ikut acara adat dalam arti kesenian tradisional? Lupa. Lebih diingat apa? Joget TikTok. Ya kan? Lebih yang namanya joget TikTok, acara-acara budaya populer global itu yang lebih dihafal. Ini perubahan saudara. Luntur tradisi tadi. Apalagi norma kesopanan. Nah ini dia nih. Berapa banyak orang sekarang, ya kan? Seringkali wanita-wanita sekarang saudara, padahal gak musim kebanjiran, tapi celananya makin pendek saudara. Pendek sekali saudara. Makin pendek, dia nggak tahu di kebanjiran di mana gitu ya saudara ya. Terus penampakan mereka kalau pergi ke pesta, bajunya semakin transparan saudara. Karena ini budaya perkembangan zaman menurut mereka, semuanya harus makin terbuka sampai haleluya. Makanya saya takut kalau jadi pendeta khotbah, kedatangan jemaat yang penuh dengan keterbukaan, duduk di depan, itu berbahaya sekali saudara. Itu perjuangan sekali buat pendeta khotbah saudara. Ya kan? Satu sisi dia mau lihat jemaat, tapi satu sisi lagi ada tantangan yang luar biasa di situ. Makanya kalau sampai ada duduk di sini dengan pakaian yang terbuka tadi, maka mata saya akan terlalu menengok ke kiri terus gitu saudara. Saya harus melindungi diri saya juga saudara. Wow, ini perubahan norma kesopanan dalam cara mereka berpakaian, dalam cara berbicara dan lain sebagainya. Itu perubahan-perubahan terjadi. Pergeseran apa yang terakhir? Nilai-nilai kependidikan. Dulu orang kasih sekolah anaknya biar punya apa? Punya etika, karakter, moral jadi baik. Tapi apa yang terjadi sekarang? Orang sekolah fokusnya apa? Akademis. Lulusan mana lu? Gitu lah. Lulusan ini lu. Titelnya apa? Ya kan? Terus apa lagi? Skill, yang dikejar cuman skill. Tapi mereka akhirnya perubahan itu terjadi apa? Yang namanya karakter, yang namanya nilai-nilai moral, etika cenderung terabaikan. Ya saya mengucap syukur saya bisa sekolahin anak saya di sekolah yang menetapkan atau menitik beratkan karakter. Dari mereka sejak SD, SMP, sampai SMA. Nah masalahnya saudara, sekolah-sekolah yang menetapkan karakter, ya kan, itu biasanya kebanyakan sekolah Kristen. Nah jadi persoalannya sekolah-sekolah Kristen, bayarannya tidak Kristen. Anda bilang, Pak, saya Kristen, saya masuk sekolah Kristen. Kepala sekolahnya bilang, saya juga Kristen Bu, digituin. Tapi bayaran mah bayaran, Kristennya Kristen. Dia bilang kalau punya duit lu masuk sini, gak punya duit di sono. Makanya ketika anak saya sekolah di situ, teman istri saya yang ketemu dengan istri saya tanya, bayaran sekolahnya berapa? Begitu disebutkan angkanya, dia bilang, wow, anak sekolah di situ pasti pinter, cuman mamanya sakit paru-paru, narik napas mulu pas bawa bayaran katanya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini yang terjadi, makanya perubahan-perubahan terus terjadi di dalam yang namanya modernisasi ini. Lantas bagaimana cara kita anak-anak Tuhan agar tetap stand firm, tetap berdiri di tengah-tengah perubahan, di dalam kebenaran atas segala sesuatu ini. Nah saya mau ajak saudara untuk kita melihat bagaimana seorang rasul di tengah-tengah goncangan perbedaan yang masif, dia tetap bisa berdiri sebagai anak Tuhan. Kisah Rasul 17 pada ayat yang ke-23, nanti saudara baca lengkapnya dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33 kalau nggak salah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang ku beritakan kepada kamu. Kondisinya Paulus baru tiba di kota Athena. Sebelumnya dia ada di kota Berea. Sebelum dari Berea dia ada di Tesalonika. Dia menginjil di Tesalonika, cuman ada kaum intoleran yang menghalangi dia untuk menyampaikan Injil di sana, yang mengharuskan Paulus pindah ke kota selanjutnya itu Berea. Di kota Berea juga dia mengalami tantangan dari orang-orang yang menghalang-halangi. Lalu dia pindahlah ke kota Athena. Nah begitu dia sampai di kota Athena, dia melihat bagaimana di kota Athena ini orang-orang yang ada di sana sangat-sangat agama sekali. Mereka beribadah sekali. Hanya saja cara mereka beribadah itu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ya, jadi apa yang baru nih? Jadi agamanya selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman itu yang terjadi di kota Athena ini. Nah di kota Athena ini juga Paulus menjumpai beberapa orang percaya tentunya. Jadi ada orang Kristen tapi jumlahnya tidak banyak.
Karena sebetulnya saudara, ini menjadi tantangan sendiri buat orang-orang Kristen yang ada di sana. Kalau saudara masuk ke kota Athena ini dan saudara jadi Kristen ada di sana, ini tentunya akan menjadi tantangan buat Anda bagaimana mempertahankan iman Anda di dalam Yesus. Sebab saudara, orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang ada di kota Athena, mereka tidak tertarik dengan konsep-konsep yang statis dalam artian firman Tuhan yang sudah disampaikan itu dan mereka tidak mau. Mereka pengennya mengikuti perkembangan zaman. Di dalam ayat yang ke-21 dalam Kisah Rasul 17 dikatakan, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ dikatakan tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Kalau saya mau kondisikan keadaan ini dengan keadaan zaman sekarang adalah apa? Banyak sekali orang Kristen yang mulai menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Contohnya LGBTQ++. Begitu banyak orang-orang Kristen yang sudah mulai menyesuaikan diri dan menganggap itu normal. Bahwa suka antar sesama jenis itu normal. Karena masalah fisik, masalah kejiwaan dan lain sebagainya dikatakan normal. Dan saya mau katakan sama saudara, ini yang terjadi. Mulai ada orang-orang yang menyesuaikan. Di dalam pergaulan kita di kantor dan lain sebagainya, dalam berpacaran. Mungkin anak-anak muda, saya pernah dengar kesaksian pada waktu dia rencana akan menikah, di kantornya ditanyakan, kamu mau menikah? Udah unboxing belum? Gitu saudara. Apa tuh unboxing? Test drive dulu keles katanya. Jadi sebelum mau nikah lu pastiin dulu, oke nggak dia gitu kan. Jangan sampai lu akhirnya married sama dia, ternyata dia nggak oke gitu kan. Better lu coba dulu, begitu saudara. Bayangin. Dan banyak orang Kristen yang iya benar juga ya, oke gitu. Lalu ada orang juga yang datang sama saya, laki dan perempuan, mereka rencana menikah. Masalahnya mereka tidak dalam satu agama yang sama. Mereka minta diberkati, dalam artian nantinya diberkati Kristen iya, tapi dengan tata cara agama yang lain juga iya. Jadi masing-masing agamanya. Dan mereka diberkati Kristennya sama saya, minta diberkatin. Dan mereka tanya, gimana? Bisa nggak Pastor Romi gitu? Karena menurut dia sudah punya rencana ini untuk disampaikan, bila mana memang pastor nggak bisa, saya punya rencana B, gitu katanya. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, di dalam firman yang saya baca, dari saya sejak bertobat sampai hari ini, di dalam firman tidak pernah ada plan B. Yang ada adalah A ya A, amin. Kalau firman Tuhan katakan gelap dan terang tidak dapat disatukan, maka ya gelap dan terang tidak dapat disatukan, that's it. Nggak ada yang namanya ada rencana selanjutnya, plan B, nggak ada. Makanya saya cuma mau katakan, banyak orang akhirnya penyesuaikan diri dengan apa? Dengan nilai-nilai yang ada. Nah, hari ini saya mau katakan buat saudara, ini tantangannya. Di tengah perubahan modernisasi yang ada, orang-orang Kristen ditantang, apakah tetap berdiri teguh atau mulai bergeser. Nah, pertanyaan ini saya berikan buat saudara adalah, apa langkahnya yang harus kita buat agar kita tetap stand firm in Christ. Saudara akan terus berinteraksi dengan orang-orang yang akan mempengaruhi Anda untuk Anda meninggalkan posisi Anda dan bergeser mengikuti perkembangan yang ada. Tapi hari ini saya katakan, ini bagian yang harus kita pelajari, bagaimana kita tetap stand firm in Christ. Yang pertama adalah, ini dia, miliki roh Kristus. Atau dengan kata lain, kita memiliki roh takut akan Tuhan. Saya banyak jumpai orang Kristen, mereka ada di gereja, tidak sedikit yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi mereka punya gaya hidup yang menyesuaikan dengan kehidupan orang-orang di dunia sana. Kita dapat melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang berdiri di depan, mereka bisa jatuh dalam hal moralitas. Apakah mereka tidak cinta Tuhan? Mereka tetap cinta Tuhan. Masalahnya mereka tidak memiliki ini, roh takut akan Tuhan. Dua hal ini berbeda. Cinta Tuhan, iya. Tapi kita harus punya roh yang takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu bicara mengenai apa? Mengenai sikap hati kita yang gak mau melakukan hal yang mencemari dirinya atau menyakiti hati Tuhan. Nah, Paulus di dalam kota Athena ini, di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-16, Paulus punya hati yang menangis. Dikatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, maksudnya dia menunggu teman-teman yang dari kota Berea datang. Di kota Athena, Paulus sangat sedih hatinya.
Karena dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Yang menjadi tangisan Paulus bukan hanya sekedar ada patung yang disembah di sana. Kota Athena itu saudara, itu kota yang, kalau saudara pernah lihat gak sih, patung-patungnya itu cenderung tidak berpakaian, betul gak? Kota Athena itu saudara, cenderung tidak bermoral. Jadi mereka di sana beragama, tapi kehidupan moral mereka itu bobrok dan rusak. Itu yang ditangisin oleh Paulus. Paulus ada di kota yang seperti itu, dia menangis bagaimana melihat dosa begitu rusaknya. Hari ini saya mau katakan sama saudara, dosa sangat merusak. Sama-sama katakan, dosa sangat merusak. Saudara, Anda dan saya semua yang hadir hari ini dianjurkan, bukan dianjurkan, diwajibkan miliki roh takut akan Tuhan, katakan amin. Roh takut akan Tuhan membuat Anda tidak mau korupsi meskipun ada kesempatannya. Halo? Roh takut akan Tuhan membuat Anda tidak akan colong listrik, Anda akan bayar listrik sesuai dengan pemakaian Anda. Roh takut akan Tuhan membuat Anda terjaga, Anda setia dengan pasangan Anda sampai selama-lamanya. Ada amin? Yes. Saudara, saya kasih tahu, kita nih laki-laki, kita nih jujur laki-laki. Lihat wanita muda, cantik, bisa tergoda nggak? Ya bisa lah. Bisa memuji nggak? Bisa lah. Kita laki-laki. Oh bukan karena, mungkin karena saya levelnya belum pendeta. Pendeta pun bisa. Jujur ini saya ngomong POV-nya saya lah. Ngeliat wanita cantik, bisa memuji nggak? Iya bisa lah. Bisa tergoda nggak? Manusia tetap bisa tergoda. Tapi saya menerapkan dari firman Tuhan ini ke dalam diri saya. Bahwa relationship is cost everything. Ingat baik. Sama-sama katakan, relationship is cost everything. Hubungan itu akan menyedot biaya besar segala sesuatunya. Mungkin kita ada orang berpikir, saya cuma suka sama suka aja, no problem lah. Nggak bisa. Begitu kamu udah bangun hubungan, itu terjadi bonding. Either dia yang akan minta ketemu terus, atau kamu yang akan kepikiran terus kepada dia. Gak bisa bilang, enggak gue cuman ya lagi suka aja. Enggak bisa. Ketika kamu sudah melangkah ke arah itu, maka itu akan ada bonding. Itu akan ada mengikat. Maka saya bilang, cost everything. Dianya nanti yang akan menuntut kamu, atau kalau mungkin dia gak menuntut, saya cuma mau katakan, nggak ada yang namanya selingkuh nggak ketahuan, saudara. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Ingat istilah itu. Jadi saya menerapkan di dalam diri saya. Jadi kalau ada perempuan menggoda, saya cuma bilang, kamu cantik, kamu oke, tapi mohon maaf, relationship cost everything. Saya nggak mau. Dan itu akan membuat susah seumur hidup. Percayalah. So hari ini saya katakan sama saudara, hiduplah di dalam roh yang takut akan Tuhan. Ada amin? Jagai hidup Anda. Wanita di tempat ini, kalau Anda mau tolong, tolonglah suami Anda. Jangan saudara tolongin suami orang. Halo? Ingat baik. Iya kan? Jangan kasih sesuatu harapan sama suami orang, gak usah. Dia udah punya bini. Biarin istrinya ngurusin. Halo? Suami-suami, jangan terlalu cengar-cengir dengan istri orang. Senyum boleh gak? Iya boleh aja. Tapi ada batasnya. Iya kan? Gak boleh terus dan lain sebagainya. Bahkan saya dapat tips nih. Perempuan itu senang digodain, dibecandain. Jadi kalau sampai laki-laki seringkali bercandain perempuan, hati-hati, itu perempuan ketawa terus, itu bisa tumbuh perasaan-perasaan. Makanya saya diingatkan terus akan hal itu. Ini menjadi dasar pegangan. Bahwa untuk tetap stand firm in Christ, berarti kita harus yang namanya punya roh takut akan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya, ingat nih, mengikatkan dirinya sama siapa? Sama Tuhan, bukan sama pejabat. Bukan sama orang manapun. Ikatlah dirimu pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Kalau engkau satu roh dengan Tuhan, maka engkau bisa melakukan yang benar di dalam hidup ini. Amin. Yang kedua, untuk tetap stand firm adalah apa? Kita harus tanamkan benihnya.
Apa itu benih? Markus 4 ayat 14 berkata, penabur itu menaburkan benih. Benih disebut dengan firman. Berarti benih itu adalah firman. Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Berarti bicara tentang kerajaan Tuhan itu bicara tentang taburan. Dan bicara taburan itu bicara benih. Bicara benih itu bicara firman. Di alam natural ini kita tidak mungkin menumbuhkan sesuatu tanpa benih. Segalanya itu dimulai dari benih. Nah, sama halnya dengan kerajaan Tuhan. Untuk dapat terjadi kerajaan Allah di dalam kehidupan Anda pengen mengalami kesembuhan? Anda pengen mengalami berkat di tahun 2025 ini? Anda pengen rumah tangga Anda dipulihkan? Itu harus dimulai dari benih. Dan benih itu adalah apa? Firman Tuhan. Berarti firman Tuhan itu harus ditanam di dalam kehidupan Anda, maka itu akan membuat kerajaan Allah hidup di dalam bisnis Anda, kerajaan Allah akan hidup di dalam kesehatan Anda, kerajaan Allah akan terjadi di dalam rumah tangga Anda, pada waktu Anda menanamkan benih, sama-sama katakan tanamkan benih. Berarti firman Tuhan itu saudara menjadi dasarnya yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita. Baca firmannya, ambil firmannya, apa yang dikatakan olehnya, saudara harus baca baik-baik. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tapi mungkin ada orang yang berkata, ya pastor, saya percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Masalahnya Alkitab kan ditulis oleh manusia. Alkitab turun dari langit? Halo? Atau ditulis manusia? Kenapa ditulis manusia? Kenapa tidak turun dari langit? Karena di langit tidak ada mesin percetakan. Jadi makanya Alkitab itu ditulis oleh manusia. Betul. Makanya banyak orang bilang karena ditulis oleh manusia berarti perintah-perintah, aturan-aturan yang ada di dalamnya itu cocoknya buat orang-orang yang ada di zaman pada waktu itu ditulis. Nah sekarang kan sudah berbeda zamannya, pastor. Halo? Masih ingat gak Presiden Amerika yang terpilih? Dia bilang saya Kristen, tapi dia moralnya tidak menunjukkan kekristenan. Saya gak perlu sebut namanya, tapi saudara tahu. Jadi saudara bisa lihat, banyak orang Kristen mengakui Alkitab firman, tapi mereka tidak menghidupi firman itu. Mereka berkata, udah old, Alkitab ya harus disesuaikan lah dengan perkembangan zaman. Seperti yang tadi makanya, nikah dengan beda agama ya gak apa-apa lah. Ini udah perkembangan zaman dan lain sebagainya. Saya mau bersaksi sama saudara, saya mau katakan sama saudara, betapa firman Allah menguasai kehidupan saya. Dan kalau saudara belum, atau ada orang-orang yang belum menjadikan firman Allah sebagai dasar dalam hidup dia, saya cuma mau bandingin aja perubahan apa yang terjadi atas hidup saya. Dulu saya adalah seorang yang introvert. Saya gak berani ngomong di depan orang gini, ngomong empat mata gini gak berani. Saya tunduk mata saya gak berani berdiri di depan. Saya bukan orang untuk berbicara. Tapi pada waktu saya bertobat dan saya membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa saya adalah anaknya Tuhan, bahwa Tuhan mengangkat saya dan Tuhan berikan kemampuan buat saya, dan Tuhan memperlengkapi kehidupan saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya berubah dari introvert jadi ekstrovert seperti hari ini. Firman Tuhan telah merubah saya. Waktu saya menikah dengan istri saya gak punya duit saudara, tapi saya punya firman, dan saya memperkatakan firman untuk saya bisa menikahi dia. Dan saya berdoa untuk saya bisa percaya, bisa menikah sama dia. 2019, Gereja Zion mengadakan Natal. Siapa yang pernah datang 2019? Natal kita adalah di Klub Kelapa Gading. Kita bikin Natal di sana. Kenapa saya bikin Natal di situ? Karena di tempat itulah tahun 2000 saya menikah bersama dengan istri saya. Saudara bayangin, saya nggak punya duit, tapi saya bisa menikah di Klub Kelapa Gading. Dasarnya apa? Saya pegang firman dan saya perkatakan firman, saya tanam benihnya, dan itu terjadi. Waktu anak saya pertama, umur 2 tahun kurang, setahun setengah, dia mengalami situasi yang tidak baik. Istri saya sedang menuang air panas di mangkok, baru ditaruh. Hendak menghangatkan sopnya dia, taruhnya di pinggir meja. Anak saya jalan-jalan, namanya anak saya yang pertama ini memang aktifnya tingkat tinggi saudara. Dia mau tahu dan dia pegang itu meja, mangkoknya dipegang, ia ditarik sama dia, tumpahlah air panasnya, temuka ke leher dia. Dan yang terjadi langsung, dia tidak langsung teriak, tapi nganga dulu, 3 detik kemudian baru dar gitu kan, nangis. Istri saya kalang kabut, gimana ini?
Saya tidak ada di rumah. Dia telepon saya. Pas saya lagi tidak lagi pimpin pujian, saya lagi duduk di belakang. Saya angkat teleponnya. Saya tenang dan saya berkata, ambil minyak urapan, kamu berdoa buat dia, lepaskan kata-kata berkat buat dia dalam nama Tuhan Yesus. Begitu kita berdoa, ya kan? Nah, pulang dari selesai berdoa, anak itu tidak nangis lagi. Pulang dari pelayanan, saya cari anak saya dan saya teliti wajahnya, saya teliti lehernya. Dan saya menemukan tidak ada satu bekas pun luka bekas siraman air panas. Murni, pure, mulus, sempurna saudara. Haleluya. Karena apa? Karena kami mempercayai perkataan firman. Kalau percaya kata tetangga, ambil kecap Pak, gitu. Ambil odol Pak, gitu. Tapi karena saya percaya perkataan firman, maka itu yang terjadi. Anak saya yang pertama ini, banyak kejadian sama dia. Lagi main ke rumah mama saya, ada barbel 6 kilo apa beban tuh. Digelinding-gelindingin begini, jatuh ke kaki dia. Pas di jempolnya. Nangis langsung dia. Waduh, anak kedua tahun ketiban barbel 6 kilo, remuk nih jempolnya. Saya angkat dia. Saya selalu bawa minyak urapan di kantong saya. Saya keluarin, saya pencet jempolnya, saya bilang dalam nama Yesus, tidak cacat, tidak remuk, tidak dioperasi, tidak mengalami celaka, tulangnya jadi baru dalam nama Yesus. Akhirnya setelah saya selesai lepas, cuma keluar darah sedikit di jempolnya, habis itu dia main lagi dan dia tidak ada cedera sama sekali saudara. Kenapa? Karena saya percaya perkataan firman Tuhan. Lalu anak saya yang kedua, divonis dokter pada waktu di kelas 3 SD. Kuping kanannya itu robek gendang telinganya, karena dia demam, kami bawa ke rumah sakit, dokter vonis, gendang telinganya sobek, dia tidak boleh berenang sama sekali. Kalau sampai berenang dan ada virus di kolam, masuk ke telinga, itu kena ke otak dan dia bisa berbahaya. Istri saya nangis, tapi saya bilang tenang, mujizat Tuhan pasti terjadi, kita mau punya kesaksian baru lagi, saya bilang gitu. Pulang dari rumah sakit, saya ambil minyak urapan, saya teteskan ke telinga dia, dan saya berkata, saya nubuatkan telinga kamu sembuh, gendang telinganya jadi baru, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lupa bahwa dia sakit selama 2 bulan, normal-normal aja, kita berenang tetap jalan tapi tidak ada masalah. Istri saya ingat lagi, coba Bi, dia kan pernah punya masalah, kita bawa ke THT, diperiksa ulang dan dokter THT-nya memberitahukan kepada kami, ini dokter yang berbeda dari dokter yang pertama. Dan dokternya berkata, nggak ada yang sobek. Bahkan dibilang, gendang telinganya mengkilap, itu dia, dan itu seperti brand new, jadi baru lagi saudara. Dan itu terjadi kenapa? Karena saya memperkatakan firman Tuhan. Dan ada begitu banyak hal lagi. Bagaimana kami mengalami masalah keuangan dalam kami menjalani kehidupan kami berdua. Tapi Tuhan selalu menolong kami lagi ketika kami memperkatakan firman. Setiap kali saya memperkatakan firman Tuhan terjadilah bagi hidup kami. Dan hari ini saya mau katakan, kalau ada orang yang berusaha mempengaruhi saya dengan berkata bahwa Alkitab itu sudah ketinggalan zaman, harusnya ngikutin perkembangan. Maaf, sudah terlambat Anda mempengaruhi saya. Saya sudah sangat dipengaruhi oleh Alkitab. Jadi apa kata Alkitab? Saya lebih percaya kata Alkitab daripada kata pejabat. Saya lebih percaya kata Alkitab daripada kata orang manapun yang berpengaruh. Saya pegang perkataan Alkitab. Dan itu yang membuat luar biasa. Bahkan pada saat istri saya mau melahirkan anak pertama, berat badan dia 43 kilo. Begitu mau melahirkan hampir 70 kilo. Begitu mau melahirkan semua orang bilang ini gak bisa normal, ini sesar. Gak pernah senam hamil dia. Tapi saya berdoa buat dia dalam nama Yesus, kamu lahirin normal. Kenapa harus normal? Gua gak punya duit. Lu harus normal dalam nama Yesus. Saya melepaskan berkat buat dia. Dan saudara, begitu lahir normal. Puji Tuhan. Semuanya tercover dengan baik. Pada waktu lahiran anak kedua, ini menarik dia loh saudara. Anak pertama lahir dengan berat 3,7. Anak kedua lahir 4,4 kilo. Itu begitu lahir anak itu saudara. Ditaruh di ruang baby. Di antara baby-baby yang lain begitu hordeng dibuka, semua orang tua mau melihat anak dari pintu, dari kaca gitu. Semua orang bilang, ih itu anak siapa tuh gede banget gitu. Sampai ada orang bilang, pasti bapaknya orang Arab. Dia gak tahu saya berdiri di situ saudara. Kenapa harus orang Arab jadi gede begitu gitu saudara. Jadi benar-benar tuh besar anak saya saudara. Istri saya itu lahiran
Semua orang bilang, wah ini dioperasi, tapi saya doa tumpang tangan buat dia dalam nama Yesus, kamu pasti bisa normal. Saudara, itu taruhan nyawa saudara. Habis dia lahir itu lemas sebenarnya. Nah, saya berdoa, bangkit, hidup dalam nama Yesus. Saya bilang, saya tidak mau jadi duda muda dalam nama Yesus. Kamu harus hidup. Dan hidup. Lahir anak kedua, 4,4. Anak saya nggak ada yang kecil. Anak ketiga, 3,7 lagi. Anak keempat, 3,7 lagi. Ya saudara, semuanya normal. Jadi saya salut sekali sama istri saya. Luar biasa ya. Dahsyat luar biasa dia. Dia dikasih kekuatan luar biasa. Makanya the strongest woman in the world, that is my wife, saudara. Haleluya, luar biasa. Jadi semuanya didasarkan karena apa? Karena kami menaburkan benih firman Tuhan. Saya nggak tahu dengan kehidupan saudara. Apakah saudara sekarang dengan keluhan penyakit? Atau penuh dengan rasa dendam, sakit hati, dan saudara berkata, ya normal lah saya hidup dengan seperti ini. Anda memakluminya. Saya cuma mau katakan buat saudara, keluarlah dari area itu, ikutilah apa yang saya lakukan, apa yang saya praktekkan. Saya belumlah contoh yang sempurna, saya juga belum sempurna, tapi saya sedang apa? Sudah bergerak dari tempat yang lama, saya sudah bergerak menuju kesempurnaan. Jadi saya mau katakan sama saudara, semua orang bisa berubah hidupnya ketika Anda menanamkan benih firman Tuhan di dalam kehidupan Anda. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, langkah yang dibuat untuk stand firm in Christ. Tadi yang pertama miliki apa? Roh Kristus. Yang kedua, tanamkan benih. Yang ketiga ini, berdiri dalam identitas yang benar. Berdiri dalam identitas yang benar. Iblis itu akan senantiasa menyerang identitas Anda agar Anda tidak mengakui atau Anda ragu bahwa Anda adalah anak kerajaan sorga. Paulus berkata dalam Kisah Rasul 17 ayat 29, dia katakan begini, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Iblis itu akan berkali-kali akan menyerang kehidupan kita, berusaha agar kita ragu akan identitas kita sebagai anak-anak kerajaan sorga. Entah itu melalui tekanan masalah yang berat, kesulitan, atau sebaliknya. Mungkin Anda sekarang sedang dalam kenyamanan. Nah itu dia. Itu goncangan juga yang iblis buat agar engkau kehilangan identitas. Saudara, Anda hidup kudus atau hidup suci itu bukan karena Tuhan marah, takut Tuhan marah. Tapi karena Anda tahu statusnya Anda anak kerajaan sorga. Statusmu telah ditebus. Jangan biarkan Anda lunturkan status Anda hanya gara-gara tawaran orang-orang di sana. Saudara harus berketetapan, saya anak Tuhan. Saya gak mau ngambil yang bukan milik saya. Saya anak Tuhan, saya percaya diberkati Tuhan. Ada seorang ibu, dia punya catering. Suatu hari cateringnya dia kirim ke sebuah gereja. Dan ketika gereja itu, hari itu hujan lebat saudara. Cateringnya sudah masuk, tapi jemaatnya kurang yang datang. Jadi cateringnya kelebihan. Dia bilang apa? Udah deh, catering saya dipotong separuh aja. Walaupun makanan udah dikirim, potong separuh karena jemaat yang datang gak banyak. Harusnya catering udah kirim, harus bayar sesuai dengan kiriman, betul gak? Ini catering malah minta dipangkas. Yang gereja terima bilang apa? Oh enggak bu, enggak. Kami tetap bayar penuh, digituin saudara. Sampai hari ini dia sebagai anak Tuhan punya identitas. Dia bilang sama orang-orang yang kerja sama orang karyawannya dia, saya nggak ngecekin apa yang kamu lakukan, tapi mata Tuhan melihat di sini, dia bilang gitu. Saya cuma percaya Tuhan memberkati usaha saya. Yang bikin usaha ini berhasil itu karena Tuhan. Makanya karyawannya mau macem-macem, ya dia juga nggak tahu saudara. Bahkan karyawannya nggak mau dipasangin CCTV ya, dia cuma percaya sama Tuhan aja. Teman-temannya bilang pasang CCTV bu, biar ketahuan apa segala macam. Ya dia cuma percaya Tuhan pasti berkatin. Dan usaha dia sampai hari ini diberkati berlimpah luar biasa. Kita perlu berdiri dengan identitas yang benar, amin. Kalau engkau identitasmu benar, walaupun engkau ada di tempat, maaf nih, klub malam sekalipun, engkau punya identitas benar, engkau tidak akan ikut-ikutan dengan orang teman-temanmu yang lain. Yang harus dengan, maaf ya, cewek-cewek gitu kan. Ada cewek A, cewek B dan lain sebagainya. Oh enggak, Anda tetap stand firm. Karena Anda punya identitasmu bukan karena tatomu salib, bukan. Identitasmu bukan karena antingmu salib, bukan. Tapi identitasmu karena engkau yakin engkau anak kerajaan sorga. Makanya yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena mereka digoncang oleh iblis.
Kalau kamu makan buah ini kamu gak bakal mati, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Iblis itu pengen membuat kita tidak sadar. Seolah-olah kita pengen jadi sama seperti Tuhan, dalam artian bisa melihat yang baik dan yang benar berdasarkan versi kita. Saya cuma mau katakan sama saudara, kita gak pernah tahu mana yang baik, mana yang jahat kalau tidak di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kitab Yohanes bilang apa? Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika engkau di dalam Tuhan, engkau bisa melihat ini yang benar, ini yang jahat. Dan engkau bisa memilih untuk melakukan yang benar. Kenapa engkau memilih melakukan yang benar? Karena engkau sadar identitasmu adalah benar. Amin. Jadi engkau bergerak berdasarkan identitasmu. Engkau tidak bergerak berdasarkan arahan orang-orang. Saya kasih gambar ini terakhir lagi. Gambar pohon korma ini memberi bukti. Orang yang berdiri dengan identitas yang benar, dia punya akar yang kuat di dalam Yesus. Walaupun kekeringan datang, walaupun angin datang, walaupun tawaran godaan datang, dia tetap berdiri di dalam identitasnya. Anak-anak muda, kenapa kau memilih pasangan yang seiman? Karena identitasmu benar. Nanti kalau saya khotbah di anak-anak muda khusus tentang relationship, saya mau bawa teman saya yang menikah beda agama. Dia mau bersaksi bahwa dalam perjalanan dia menikah itu gak worth it, dia bilang. Berantem dan lain sebagainya dalam perbedaan itu payah dan capek lelah. Dia punya usaha yang diberkati, tapi dia susah payah dalam menjalani rumah tangganya. Jadi kalau hari ini ada anak muda yang belum menikah, tapi engkau sudah punya hubungan dengan orang yang tidak seiman, ambil langkah tegas. Lu, gue, Anda harus ambil langkah tegas. Jangan sampai Anda akan berurai air mata di sepanjang perjalanan. Buat apa engkau menikah hanya untuk bercerai? Lebih baik jangan menikah. Betul? Lebih baik gagal dalam berpacaran, gagal dalam rencana menikah, daripada gagal dalam berumah tangga. Sebagai hamba Tuhan, saya bersama dengan istri saya, tahun ini kami akan pernikahan kami mencapai pernikahan perak. Dan itu perjalanan yang tidak mudah. Itu pun banyak tantangannya, walaupun sudah sama-sama Kristen. Apalagi kalau nggak satu agama, saudara, satu kepercayaan. Makanya kami bertahan dalam artian kami bekerja sama, menjaga hubungan kami. Tujuan agar apa? Agar kami jadi contoh, jadi teladan buat kalian di dalam rumah tangga kalian masing-masing. Dan saya jujur sama saudara, demi Tuhan yang hidup. Dari sejak saya menikah dengan istri saya, tangan saya nggak pernah gandeng perempuan sama sekali. Sudah 25 tahun menikah. Mulut saya nggak pernah cium wanita manapun selain istri saya. Saya nggak pernah duduk sebelahan sama perempuan, rangkulan sama perempuan manapun selain istri saya. Dan itu saya jaga sampai hari ini. Saya bisa. Kalau Romi bisa, para suami di tempat ini pasti bisa. Ada amin? Amin? Itu bukan specialize, bukan keahlian khusus. No, itu komitmen sampai akhir. Dan saya menjaganya sampai selama-lamanya. Because Jesus inside me. So, mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang sama Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Dan satu teks ayat ini Anda boleh foto. Satu teks ayat terakhir ini, saudara. Ya, teks terakhirnya tolong tampilkan. Apabila kita merubah apa yang seharusnya dipertahankan, maka kita akan kehilangan identitas kita. Tapi sebaliknya, apabila kita mempertahankan apa yang seharusnya berubah, maka kita menjadi tidak relevan lagi. Saudara boleh foto ini. Ini menjadi bagian penting. Ini menjadi petunjuk yang kuat buat setiap kita, untuk kita mempertahankan identitas kita di dalam perjalanan kita.